aku Salwa dan Upi. jadi kali ini kita akan ngebahas topik yang sering banget dibahas tapi nggak ada ujung-ujungnya nih, yaitu aksesibilitas pangan. Nah, gimana sih sebenarnya orang ini bisa atau gak bisa dapat makanan yang cukup, sehat, dan terjangkau? Yup, topik ini nggak cuma soal beras doang, tapi soal gimana makanan itu bisa nyampe ke meja semua orang. Karena kadang masalahnya bukan makanan nggak ada, tapi orangnya nggak bisa akses. Bener banget, Pi. Aku sempat baca penelitian dari Krishna, Francina, Lermating, dan kawan-kawan pada tahun 2024 tentang aksesibilitas pangan lokal di distrik Konda, Papua Barat Daya. Mereka bilang akses pangan di sana tuh susah banget karena jalannya rusak, topografi ekstrim, dan teknologi pertanian yang masih tradisional. Oh iya, aku juga lihat itu tahu. Jadi walaupun masyarakatnya tergantung banget nih sama pangan lokal kayak sagu, ubi, tapi karena distribusinya susah dan daya belinya juga terbatas, akhirnya mereka rawan kekurangan pangan. Padahal FAO sendiri kan bilang ya sejak tahun 1996 ketahanan pangan itu punya 4 pilar. Yang pertama ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan stabilitas. Nah, bener banget. Dan lucunya banyak tahu orang tuh mikir kalau pangan tuh cukup di pasar berarti semua aman. Padahal kan belum tentu semua orang tuh bisa beli tahu. Itu juga disorot tuh sama Rita Hanafi tahun 2010 yang bilang aksesibilitas tuh penting banget karena bisa aja stok pangan tuh banyak tapi daya beli masyarakatnya tuh rendah. Betul, itu sama loh kayak di Pandeglang. Menurut Sumantri dan kawan-kawan pada tahun 2021, aksesibilitas masyarakat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan infrastruktur jalan. Di sana, lahan pertanian itu luas banget, tapi masih ada tuh 41% penduduk yang nggak bekerja dan sebagian masih miskin. Jadi kemampuan mereka beli pangan juga terbatas. Nah, bener banget. Berarti problemnya tuh emang bukan cuma di berapa ton beras tersedia, tapi siapa yang bisa dapat berasnya. Di sini kebijakan pemerintah tuh penting banget. Contohnya kayak konsep lumbung pangan desa dari Iqbal Bahwa 2011 yang bilang bahwa bisa bantu petani menyimpan hasil panen sebelum dijual ke pasar dengan harga yang layak. Iya, itu keren banget sih. Lumbung desa itu kayak bank pangan lokal gitu. Jadi ketika pecut klik, warga masih punya cadangan. Plus itu memperkuat kemandirian pangan di tingkat desa. Nah, menurut Iqbal, lumbung desa itu bikin petani nggak kepepet jual hasil panen murah banget pas harganya anjlok. Iya, bener banget, Pi. Dan itu tuh sesuai banget tahu sama prinsipnya keswadayaan pangan yang disebut oleh Juni Prihatin pada tahun 2012 bahwa ketahanan pangan tuh idealnya dibangun dari produksi sendiri, bukan dari impor. Kalau petaninya kuat ya negara juga bakal kuat. Tapi kalau ngomongin akses pangan di desa, nggak bisa lepas dari masalah transportasi tahu. Di beberapa wilayah tuh kayak di penelitiannya Krishna pada tahun 2024 tadi, warga bahkan harus jalan kaki berjam-jam buat beli beras doang. Itu gila nggak sih? Infrastruktur tuh kunci banget. Iya, gila banget sih itu, Pi. Makanya ya Krishna nyaranin 3 hal. Pembangunan infrastruktur, terus juga pelatihan buat petani, dan adopsi teknologi pertanian modern. Karena kalau petani bisa tingkatin produktivitas dan distribusinya lancar, ya akses pangan otomatis naik. Ih bener, aku setuju sih. Tapi ya di sisi lain jangan lupa juga soal diversifikasi pangan. Jangan semua ketahanan pangan cuma diukur dari beras. Seperti kata Darwanto dalam Juni Prihatin tahun 2021, diversifikasi pangan itu strategi penting buat jangka panjang. Biar kita nggak tergantung pada satu komoditas saja. Nah iya, Pi, Indonesia tuh punya banyak banget sumber pangan lokal. Umbi-umbian, jagung, dan sagu. Tapi karena mindset masyarakat yang terlalu beras minded, jadinya bahan pangan lokal itu kayak anak tirikan gitu loh. Padahal kan di Papua nih misalnya, sagu itu malah jauh lebih relevan buat konteks lokal. Oh, dan itu juga nyambung tahu sama poinnya Rita Hanafi tahun 2010 bahwa sistem pangan yang berkelanjutan itu harus
berbasis pada sumber daya lokal dan teknologi yang ramah lingkungan. Kalau enggak, nanti malah merusak alam dan bikin krisis pangan di masa depan dong. Iya sih, bener banget. Jadi kalau dirangkum nih ya, dari yang kita bahas, aksesibilitas pangan tuh emang dipengaruhi sama 3 hal besar. Pertama nih, ada ekonomi, terus juga ada infrastruktur dan kelembagaan. Nih, kalau ekonomi nyangkutnya pada daya belinya masyarakat. Kalau infrastruktur, soal logistik dan transportasi. Dan kelembagaan kayak koperasi atau lumbung pangan yang bantu distribusi. Nah, dari semua itu yang paling sulit tuh ya ngebangun kesadaran kolektif tahu. Kadang petani sendiri nggak sadar pentingnya simpan hasil panen di lumbung, atau masyarakat desa juga nggak terbiasa tuh kerja bareng buat jaga ketahanan pangan lokal. Jadi pemberdayaan masyarakat harus jalan bareng kebijakan. Iya Pi, benar. Dan kalau kata Iqbal bahwa pada tahun 2011 itu tuh kelembagaan lumbung desa itu bisa jadi penggerak ekonomi desa kalau dikelola bareng dan berkelanjutan. Jadi bukan cuma soal pangan ya, tapi juga soal pemberdayaan sosial dan ekonomi. Nah, aku suka banget sih bagian itu. Karena kalau ketahanan pangan cuma diukur dari berapa ton beras masuk gudang Bulog, ya kita bakal ketinggalan. Padahal esensi ketahanan pangan itu bukan cuma aman secara fisik, tapi juga adil secara sosial ya. Ih, mantep banget Pi. Jadi kesimpulannya ya, kalau mau masyarakat punya akses pangan yang adil dan berkelanjutan, harus mulai dari bawah. Dari petani, dari desa, dan kebijakan pro rakyat. Ya, jangan lupa kita sebagai mahasiswa juga punya peran loh. Minimal ya, sadarlah pangan lokal, dukung produk petani, dan kalau bisa bantu advokasi kebijakan yang berpihak pada mereka. Ih, setuju banget Pi. Oke, sahabat pangan, kayaknya obrolan kita ini udah lumayan panjang ya. Semoga bisa kasih gambaran bahwa isu aksesibilitas pangan itu kompleks banget, tapi bisa dapat diatasi kalau semua pihak jalan bareng. Sip, jangan lupa makan makanan lokal hari ini guys. Nggak harus nasi, bisa jagung, singkong, atau sagu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.